Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sugianto Sabirin. Ini 1910-1354. Di sini saya akan membuat sebuah sistem keputusan pemilihan produk pada asuransi studi kasus pada PT Commonwealth Life Pontianak. Latar belakang, asuransi merupakan sebuah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhan, terutama sekali untuk kebutuhannya yang hakiki, sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung. Di sini asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi untuk jiwa, properti, kesehatan, lain sebagainya. Di sini juga asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatan menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Banyaknya jenis risiko yang akan muncul dalam kehidupan seseorang menyebabkan banyak pula jenis produk asuransi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan asuransi kepada calon nasabahnya. Berbagai macam jenis produk asuransi yang ditawarkan tentunya seringkali membuat bingung yang dimilikinya, yang dianggap lebih membutuhkan. Pelayanan dari agen asuransi tentang informasi produk-produk asuransi yang ada kepada calon nasabah masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya pertanyaan dari calon nasabah serta banyaknya produk asuransi yang harus dijelaskan kepada calon nasabah. Keterbatasan tenaga kerja atau agen asuransi dari perusahaan asuransi untuk melayani setiap pertanyaan-pertanyaan dari calon nasabah juga menjadi kendala perusahaan. Keadaan tersebut membuktikan bahwa dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu agen asuransi dalam proses pemilihan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Dengan adanya pengembangan sebuah sistem dapat membantu pengambil keputusan agar tidak salah atau keliru dalam mengambil keputusan nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi. Yang berikut pembahasan. PT Commonwealth Life Cabang Pontianak merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Dalam proses penentuan produk asuransi untuk calon nasabah selama ini dengan cara menjelaskan secara langsung produk asuransi jiwa apa saja yang ada dan dijual pada perusahaan. Proses pengambilan keputusan penentuan produk asuransi bagi calon nasabah dilakukan setelah agen perusahaan detail produk asuransi. Kemudian agen menanyakan informasi detail tentang calon nasabah tersebut. Proses tersebut tentunya kurang efektif karena akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Dengan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan produk asuransi diharapkan dapat membantu pihak asuransi dalam menentukan produk asuransi bagi calon nasabah dengan lebih cepat dan tepat. Informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem diperoleh dengan melakukan wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Data produk asuransi dapat dilihat pada tabel. Tabel 1 di sini data produk asuransi. Yang pertama nama produk Investra Link, Investra Link Extra, Investra Titanium, Investra Link Prosper, Investra Platinum, Common Link dan Common Link Premier, Maximal Link, Elite Link, Premier Value. Kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan produk asuransi dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 kriteria pemilihan produk asuransi. Yang di sini jelas di slide ada tabel 2 kriteria pemilihan produk asuransi. Di sini ada kriteria dan nama kriteria. Kriteria di sini C1, misalnya C1 nama kriterianya usia, C2 jenis kelamin, C3 pekerjaan, C3 itu di situ ada kriteria pekerjaan, kriteria C4 nama kriterianya pendapatan, kriteria C5 nama kriterianya tinggi dan berat badan.
Pemodelan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu AHP dan TOPSIS. AHP digunakan untuk menentukan pembobotan dari setiap kriteria. TOPSIS digunakan untuk melakukan rankingan alternatif produk asuransi. Yang pertama, pembobotan kriteria dengan model AHP. Langkah pertama dalam menentukan bobot kriteria adalah melakukan perbandingan berpasangan dengan skala 1 dengan 9. Perbandingan berpasangan tersebut dilakukan dengan membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria di mana nilai perbandingan dari setiap kriteria diperoleh dari hasil pembagian kuesioner dan hasilnya seperti ditunjukkan pada tabel 3. Di sini ada di slide tabel 3 matriks perbandingan berpasangan penentuan bobot kriteria. Di sini ada baris baris vertikal. Di situ ada C1, C2, C1, C2, C3, C4 dan C5. Begitu juga baris horizontal ke bawahnya C1, C2, C3, C4 dan C5. C1 di baris pertama ada 1, C2 nya 2, C3 3, C4 4, C5 5, C2 begitu juga, C2 0,5, C2 nya begitu. Di sini ada jumlahnya, jumlah dari setiap barisan itu. Di sini jumlah keseluruhan, jumlah untuk C1 nya untuk C1 barisan horizontal, jumlah untuk barisan horizontal dari 1 sampai 0,2 jumlahnya 2,283. Begitu juga C2 4,0833. Begitu C3 sampai C5 15. Baris jumlah diperoleh dari penjumlahan nilai setiap kolom. Tahap selanjutnya adalah melakukan normalisasi matriks dengan membagi angka-angka pada tabel 3 dengan nilai jumlah. Tiap kolom nilai baris C1, kolom C1 dibagi dengan jumlah kolom C1 sama dengan 1 bagi 2,2833 sama dengan 0,4380. Perhitungan dilakukan pada seluruh nilai sehingga mendapatkan matriks ternormalisasi dan dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 di sini jelas di slide. Normalisasi matriks perbandingan berpasangan penentuan bobot kriteria. Barisan vertikal di sana, di barisan vertikal di tabel 4 ini ada penambahan jumlah baris dan prioritas. Ada kolom baru penambahan jumlah baris dan prioritas. Sini juga untuk C1 jumlah C1 nya, jumlah garis C1 nya di sini ada jelas. C1 bentuk horizontal ke bawah, jumlahnya 1,00000. Begitu juga C2, C3, jumlah seluruhnya jumlah horizontal. Jadi dari C1 sampai C5, dari vertikal itu C1 sampai C5, setelah itu dijumlahkan, itu jelas di sana ada jumlah baris tuh sama dengan 5, di situ ada prioritas jelas di sana. Nilai pada kolom prioritas didapatkan dari hasil penjumlahan masing-masing. Masing baris dibagi dengan jumlah kriteria yang digunakan matriks dengan matriks bobot prioritas kriteria dari tabel 4 dapat dilihat secara rinci pada tabel 5. Tabel 4 prioritas kriteria. Di sini jelas prioritasnya. Langkah selanjutnya adalah mencari konsistensi matriks yang diperoleh dari perkalian matriks perbandingan berpasangan tabel 3 dengan tabel bobot prioritas tabel 4. Matriks konsistensi dapat dilihat pada tabel 5. Matriks konsistensi ini tabel 5. Di sini ada kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Ada jumlah, jadi jumlah ini jumlah dari baris vertikal dari C1 nya sampai di C5. Jumlahnya 2,129, begitu juga seterusnya.
Langkah selanjutnya adalah perhitungan rasio konsistensi dengan cara membagi jumlah matrik konsistensi tabel 5 dengan nilai bobot prioritas tabel 4, sehingga perhitungan rasio konsistensi adalah sebagai berikut. Di sini sudah tertera pada tabel berikut. Yang berikut perankingan alternatif produk asuransi dengan metode TOPSIS. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep bahwa alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak dari solusi ideal dan positif, tetapi juga jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Tingkat kepentingan alternatif terhadap kriteria ditentukan dengan pemberian nilai 1 sampai 5 seperti terlihat pada tabel 6. Tabel 6 di sini memiliki nomor keterangan dan ranking. Keterangan 1, nomor 1, rankingnya sangat rendah, keterangannya sangat rendah, ranking 1. Nomor 2, keterangan rendah, ranking 2. Nomor 3, keterangan cukup, ranking 3. Nomor 4, keterangan tinggi, ranking 4. Nomor 5, keterangan sangat tinggi, ranking 5. Rating kecocokan dari step alternatif produk dengan step kriteria yang digunakan dapat dilihat pada tabel 7. Rating kecocokan alternatif pada step kriteria di sini ada kriterianya usia, rentang datanya umur, misalnya 15 tahun, ada di bawah contoh itu ranking 2 misalnya. Jenis kelamin pria, wanita, pekerjaan ada di situ. Begitu juga pendapatan. Data calon nasabah yang akan digunakan dan proses perhitungan dapat dilihat pada tabel 8. Tabel 8 di sini adalah calon nasabah. Di sini ada calon nasabah. Misalnya namanya Yusuf, jenis kelamin laki-laki, kriteria pekerjaannya karyawan, pendapatan 3,6 juta, tinggi dan berat badan MTM 178 kg. Nilai bobot kriteria calon akan dinormalisasi dengan nilai bobot prioritas kriteria yang telah diperoleh. Lalu perhitungan AHP tabel 4 sebagai berikut. Usia, misalnya di sini ada usia 5 tambah 0,4162 bagi 2 sama dengan ini perhitungan usia 2,7081. Begitu juga jenis kelamin. Jenis kelamin sini 4, misalnya 4 tambah 0,2618 bagi 2 sama dengan 2,1309. Begitu pekerjaan, begitu juga pendapatan, begitu juga tinggi dan berat badan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.